some of you online today. I got a good chance to have a chat and meet some of the inquiries yesterday also. So Parsano, thanks for organising these information seminars. As Parsano said, this is cohort number 2 in our program. Cohort 1 kicked off last year and has been a huge success. I'm the director of a company called Living Well Seniors Communities. We are the first internationally licensed aged care provider here in Indonesia. And as part of our service delivery, we also are the recipient of an Australian government and Indonesian government funded program, which assists with the training of Indonesian nurses to be trained as personal care workers for the aged care market in Australia. Okay. So in partnership, so between Living Well Seniors Communities, in partnership with Binawan University, which, as you all know, has been an established training provider, particularly in health sciences for some 30 odd years, and has expertise across the globe, and also in conjunction with a second university in Australia called the University of New England. The three of us have come together to offer a training package over a 4 or 5 month period to highly qualified individuals whom have come from a healthcare background, who, as Parsano just described, have excellent English skills, have a great emotional fit for this kind of a particular course and for this kind of an occupation in Australia. But most of all, we're looking for people who are passionate about aged care. And it doesn't matter really how qualified or how smart somebody is. There is an empathy required to be an effective aged care provider. And that is something very, very special. Our clients in Australia are primarily in rural and regional areas. It's something which Parsano will talk about later on in this discussion. But fundamentally, and a lot of you would probably already be aware, Australia has a massive shortage of personal care workers. Okay. And so now Australia is more and more looking outside of Australia to find those specialised aged care workers who can meet the workforce shortages back in Australia. I think we all know the typical countries that Australia used to be recruiting from: Philippines, India, even Nepal, Bangladesh. But now Australia is looking to Indonesia in a big way. And I would just one word of caution before I pass it back to Parsano. There are a lot of recruitment agents out there. Like I'm based here in Jakarta, and there's the moment you type in work opportunities Australia, there's no shortage of people who start popping up on TikTok and Instagram and all sorts of other things. This is the only Australian government endorsed program. This is the only program in conjunction with the universities in Australia, University of New England and Binawan University. So just be a little bit careful about that when you do your own independent research. But please visit our website, www.livingwellcommunities.com.au, but specifically visit our Instagram page, which talks about this program, Talent Connect by Living Well, the program of taking Indonesian nurses, training them up as personal care workers, and assisting them find employment in Australia. If you go to Talent Connect by Living Well. So if you go to Instagram, Talent Connect by Living Well, and I'm sure Parsano can share some of those details also afterwards. Cohort 1 has been a big success. So of the initial cohort, some 75, 80% of them look like they're heading to Australia in the next couple of months to find excellent employment in rural and regional areas. So in remote areas, not in Melbourne or Sydney, but extremely highly paid positions. And in fact, and with no exaggeration, they are the highest paid personal care workers in Australia, which is a remarkable achievement of my team from Living Well, the team from Binawan University, and the team from University of New England in Australia. So I'll leave it at that. I'll pass it back on to Parsano, but please, you're welcome to contact me. Welcome to contact Parsano, obviously, with any questions. Thank you.
Oke, terima kasih Pak Ben. Thank you for your short remarks. And I'm very excited with the second cohort. Jadi semuanya saya harus ulangi kembali dari program ini semua. Ini adalah satu-satunya program di Indonesia yang officially supported atau endorsed oleh pemerintah Australia. Kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, oh ini ada program ke Australia, ya mungkin benar. Tapi yang endorse dari pemerintah Australia hanya ada satu program ini se-Indonesia. Ya, jadi teman-teman nanti kalau mau bertanya silakan bisa di chat box. Terus nanti bisa di-share pertanyaannya atau nanti di bagian akhir ada Q&A. Oke. Um, Before we start, I want to share my screen. Uh, um, Yes, jadi ini adalah websitenya. Mungkin udah bisa lihat eh, ini ya screen saya. Ini adalah websitenya Living Well. Ini websitenya Living Well Seniors Communities. Kalau mau tahu mengenai Living Well dan juga ini adalah Instagram dari program yang sekarang berjalan, yaitu Talent Connect by Living Well. Dari sini bisa lihat-lihat. Saya juga baru follow sebenarnya ya. Eh, Program yang sudah berjalan di sini ya dari awal kelasnya dimulai sampai pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pada saat kegiatan pelatihan yang ada di program kita. Oke, nah without further ado saya mau lanjut masuk ke bagian materi yang saya sudah siapkan. Jadi ini adalah Pathway for Personal Care Workers, exclusively supported, endorsed by Australian government. Program ini diinisiasi oleh IACPA Catalyst dan dipimpin oleh Pak Benjamin Cass melalui Living Well bersama dengan Binawan dan lokasi untuk pelatihannya selama ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Binawan University dan juga di Living Well Seniors Communities. Itu adalah tempat pelatihannya. Untuk pelatihan teori dilakukan di Binawan, tetapi untuk praktikalnya atau yang kita sebut sebagai work placement itu ada di Living Well. Nah, teman-teman semua bisa lihat dari image ini, background ini adalah tempat asli di mana salah satu klien kami melakukan pekerjaan mereka. Ya, jadi ini adalah salah satu nursing home yang ada di sana. Oke. Nah, kami dari Binawan Group, mungkin teman-teman juga masih belum kenal. Tadi Pak Ben sudah perkenalkan mengenai Living Well. Tapi dari Binawan ini adalah kami sudah 49 tahun. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu. Tapi intinya dari Binawan dengan pengalaman yang kami miliki, network dan bisnis unit yang kami miliki itu sangat besar, itu sangat menyebar kemana-mana. Tetapi ini semua menjadi sebuah kesatuan yang saling terikat satu dengan yang lain. Sehingga semua klien, semua partner dan mitra yang kami miliki di Indonesia maupun yang di luar negeri, ini semua saling berkenaan satu dengan yang lain dan saling support satu dengan yang lain. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, dari penempatan yang kami lakukan oleh Binawan, itu sudah ada 100 lebih, 100 ribuan lebih kami lakukan. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Kuwait, ada yang ke Asia Timur, ada yang ke Asia Tenggara, dan juga ada yang ke Australia. Dan walaupun kami memang perusahaan swasta, kami sangat dekat dan selalu bekerja sama dengan pemerintah yang ada di Indonesia. Ya, Em, dari tempat-tempat penempatan ini semua, Australia adalah sebuah tujuan penempatan, tujuan bekerja lah. I wouldn't say penempatan, tapi tujuan orang mau training dan bekerja yang sangat unik. Kenapa? Karena sampai sekarang ada banyak applicants yang hanya mau mendaftar ke Australia. Mau orang bilang apa yang terjadi di Eropa, mau sebagus apa dibilang di Timur Tengah, atau sekeren apa yang namanya winter di Jepang, tapi ada spesifik dan banyak juga yang memang tujuannya hanya mau ke Australia. Dan kami sangat appreciate bagi teman-teman yang mempunyai keinginan itu, karena ini yang kami bisa tawarkan untuk kamu semua. Gitu ya, dari program yang ada sekarang untuk menjadi personal care workers melalui pelatihan yang kami berikan di depannya nanti pada saat Anda bisa bekerja di Australia dengan klien yang kami miliki sekarang yang ada di sana, gaji yang kamu bisa dapatkan itu dari 750 jutaan per tahun. Sebenarnya ini sangat minim dibandingkan dari minimum salary yang sebenarnya, tapi kami nggak mau overselling. Jadi kami anggap saja 750 udah paling rendah gaji per tahun yang Anda bisa dapatkan dalam satu tahun. Setelah Anda bekerja di sana sebagai personal care worker dengan visa yang spesifik ini, yaitu nanti saya akan jelaskan visa 482,
itu visa skill in demand untuk bekerja di Dama atau bekerja Dama Skill in Demand. Jadi sponsorship Dama Visa. Nanti visanya itu adalah untuk yang bekerja di regional atau rural area-nya Australia. Nah, kalau sudah bekerja 2 tahun di sana dengan visa 482 ini, terus kemudian sudah berpengalaman selama 2 tahun dengan jenis pekerjaan ini, dengan pendidikan yang kalian miliki, maka kalian itu eligible, berkesempatan mendapatkan permanent residency. Of course, tidak akan semuanya langsung 100% dapat ya. Akan ada kriteria yang dibutuhkan, tapi sudah eligible untuk mendapatkan PR di sana. Oke. Nah, mendapatkan subsidi biaya akomodasi. Jadi pada saat tinggal bersama dengan klien kami yang ada sekarang, tempat tinggal di Australia, kalau teman-teman bisa cari tahu di Melbourne, di Sydney, di kota-kota besar yang ada di sana, 1 minggu untuk satu flat, misalnya satu unit gitu ya, itu bisa paling murahnya itu bisa 500 ke 600. Itu juga udah sangat kecil dan sangat sederhana untuk 1 minggunya, $500 atau $600 ya. Nah, karena adanya program ini dan mereka mau subsidize untuk biaya akomodasi dan biaya akomodasinya menjadi sangat minim. Intensif uang makan dan transportasi selama bekerja di Living Well Seniors Communities. Nah, ini pada saat pelatihan nanti teman-teman akan diberikan uang saku untuk transport juga pada saat dibutuhkan work placement sebagai bagian dari trainingnya ke Living Well Seniors Communities. Nah, visa yang Anda dapatkan itu, teman-teman dapatkan itu nanti adalah visa untuk sepanjang 4 tahun. Oke, Pak, visa saya 4 tahun, tapi kata di sini 2 tahun saya eligible. Oke, kalau mau apply langsung ke PR, silahkan. Kalau mau bertahan dengan visa yang sama, juga silahkan. Gitu ya. Dan bagaimana Pak kontraknya nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, ini what it takes to be a personal care workers in Australia. Yang pertama, ini yang kami akan berikan ke teman-teman semua. Pelatihan Training Certificate 3 Individual Support untuk Aged Care di Universitas Binawan. Artinya di tempat Universitas Binawan. Yang melakukannya itu adalah partner kami yang ada di poin keempat oleh University of New England Partnership. Jadi sertifikat yang kalian dapatkan juga akan dari mereka. Pelatihan dan pengajarannya dari New England Partnership, tapi tempat pelatihannya ada di Universitas Binawan di Jakarta Timur. Selama pelatihan itu harus hadir in person, harus hadir secara offline di Binawan, gitu ya. Nah, um, IELTS-nya harus 5.0, tetapi ini adalah persyaratan untuk visa, bukan untuk masuk ke training dan program ini gitu ya. IELTS 5.0 ini bukanlah tinggi, ini masih angka yang umumnya masih bisa didapatkan oleh banyak orang Indonesia. Kalau teman-teman ada yang pernah apply SDWHV, ada teman-teman yang apply SDWHV, mereka itu biasanya IELTS-nya dapatnya 5,5 atau 6,0. Jadi 5,0 sebenarnya bukan hal yang susah untuk didapatkan untuk banyak orang Indonesia, gitu ya. Nah, setelah selesai nanti dalam 4 atau 5 bulan pelatihan, nanti di sana juga akan ada pelatihan kerja atau yang kita sebut dalam bahasa Inggrisnya itu work placement. Work placement itu totalnya harus 120 jam minimum dan itu akan dilakukan di Living Well Seniors Communities Jakarta. Itu lokasinya ada di Jakarta Barat. Gitu ya. Memang lokasi Binawan di Jakarta Timur, Seniors Living Well ada di Jakarta Barat, memang lumayan jauh. Tapi tenang aja, nanti dari Living Well akan memberikan ongkos untuk ke sana dan itu akan diberikan untuk grup sekali berangkat. Nanti tentukan titiknya, nanti akan ada dikasih duit untuk keberangkatannya ke sana. Oke, langsung ke bagian yang paling pentingnya ya. Untuk personal care worker di cohort yang kedua, pelatihannya cohort untuk sertifikat 3, cohort kedua sertifikat 3 aged care workernya itu dimulai dari tanggal 23 Februari 2026. Oke. Nah, kualifikasinya, pria dan wanita. Usianya 18 sampai 35 tahun. Sebentar. Usia ini sebenarnya adalah usia yang kami minta dari Binawan. Karena di Indonesia umumnya yang berusia 35 tahun itu masih fit to work dan lebih open minded. Kecuali memang teman-teman sudah ada yang berumur lebih tua, kami akan buka kesempatan itu dan nanti akan di-screen oleh pihak dari partner kami antara Living Well maupun dari apa namanya UNEP, University of New England Partnership. Karena apa? Karena di Australia tidak ada sebenarnya batasan usia untuk bekerja.
dan tidak boleh dicantumkan. Ini hanya kebutuhan di Indonesia saja, gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman ada yang usia 35 tahun ke atas, silahkan komunikasi ke kami, it's okay. Ya, pendidikan minimal D3, D4, atau S1 tenaga kesehatan yang sudah memiliki pengalaman bekerja minimum 1 tahun di fasilitas kesehatan. Dan pada saat bekerja ini harus ada bukti surat sudah pernah bekerja. Oke, jadi kalau misalnya kemarin ada yang bertanya, Kak, saya ini sudah lagi profesioners. Profesioners itu bisa dihitung nggak? Iya, selama tempat Anda melakukan kegiatan profesionersnya, mereka bisa mengeluarkan surat sedang bekerja atau sedang magang di situ, totalnya nanti ada sekitar 1 tahun, silahkan. Tetapi setahu saya untuk kegiatan profesioners itu tidak dihitung magang, karena apa? Itu kegiatan belajar. Nah, jadi salah satu persyaratannya itu harus ada yang 1 tahun itu. Oke, untuk Q&A-nya nanti bisa di bagian akhir ya, Mas Sugeng ya, mohon bersabar. Tapi nggak apa-apa, terima kasih untuk excitement-nya. Ya, tidak sedang berkuliah, tidak boleh ada yang sedang berkuliah. Karena apa? Program ini eh, lumayan padat, pelatihannya lumayan intensif, dan assignment-nya lumayan banyak. Jadi kami butuh orang-orang yang memang sudah committed waktunya untuk melakukan trainingnya. Kami malah menyarankan untuk program ini tidak sedang bekerja. Oke, kami menyarankan untuk yang tidak sedang bekerja. Memang ini komitmennya lumayan besar, tetapi ini yang harus kami sampaikan di awal. Karena apa? Karena di kohort yang pertama kami menemui kendala ini bahwa ada yang sudah memiliki keluarga, sedangkan dia harus resign dari pekerjaannya dan penghasilan keluarganya harus berkurang, tapi dia masih tetap ingin kekeh lulus dan bekerja melalui program ini. Dan kami sangat appreciate itu. Dan kami sangat hargai kemauan yang besar itu. Tetapi mohon diperhatikan, ini adalah sebuah komitmen yang serius untuk ikut program ini. Bukan setengah hati. Dan yang terakhir juga ada yang sedang berkuliah. Pada saat mereka berkuliah dengan kegiatannya dan ini itu yang mereka harus lakukan. Terus ada pelatihan lagi. Terus pergi lagi ke Living Well untuk work placement-nya, sangat melelahkan bukan secara fisik tapi secara mental buat mereka. Jadi yang mereka sampaikan ke kami memang sih Pak nggak sehat sih Pak kalau lagi kuliah, dan ini menjadi masukan kami juga, masukan buat kami, dan kami memutuskan tidak boleh yang sedang berkuliah mengikuti program ini. Jadi benar-benar harus fully committed. Waktu saat kohort yang pertama ada yang sedang bekerja, tetapi kebetulan di tempat dia bekerja itu dia bisa karena kelasnya ini hanya jam 8 sampai jam 12 aja ya setiap harinya. Kecuali yang work placement. Work placement itu dia full dari jam 8 pagi, sorry jam 8 jam 9 pagi sampai jam 4 atau jam 5 sore seingat saya. Nah, jadi kebetulan tempat dia bekerja itu dia bisa kerja dari jam 2 siang sampai sore selama training ini. Dan 1 hari dalam 1 minggu itu dia bisa ambil off pada saat work placement. Jadi dia bisa tetap bekerja dan mengambil training ini juga. Tapi kemudian itu bukan ada di tanggung jawab kami untuk mengusahakannya buat teman-teman semua. Teman-teman semua bisa coba cari peluang itu, tetapi dengan usaha dan masing-masing ya, bukan dari Binawan. Oke? Nah, IELTS minimum 5,0 untuk persyaratan visa, tetapi untuk persyaratan masuk di trainingnya, di sertifikat tri trainingnya, itu dengan level bahasa B1 saja. Nanti akan ada saya jelaskan mengenai English Placement Test. English Placement Test itu penting dilakukan karena apa? Karena teman-teman itu dianggap sebagai international students. International students itu harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik. Sehingga itu kami melakukan English Placement Test itu. Di mana kualitas bahasa Inggrisnya harus sangat baik. Karena saat belajar itu sudah full. Dari hari pertama sampai hari terakhir, semuanya berbahasa Inggris. Di kelas nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Instrukturnya, lecturernya, semua pakai bahasa Inggris dan dengan dialek Australia. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya sudah harusnya lumayan bagus ya. Nanti dari English Placement itu kami akan teruskan dan nanti akan berproses selanjutnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, benefit yang didapatkan yang pertama, berkesempatan mendapatkan PR atau permanent residency dan International Registered Nurse di Australia. Tapi International Registered Nurse di Australia ini harus di-apply masing-masing, bukan diurus oleh Binawan. Ya. Dan kemudian akomodasi di sana ada potongan akomodasinya. Silahkan teman-teman cari tahu biaya akomodasi di Australia seperti apa, tetapi yang diberikan oleh program ini dari klien kami itu sangat murah. Kalau nggak salah sebulannya itu nggak sampai 1 juta.
Sorry, seminggu itu nggak sampai sejuta. Sedangkan di Australia 1 minggu itu biasanya minimum 5 sampai 6 juta. Udah minimum yang udah paling kecil, ya. Dan insentif pastinya kan di Australia itu ada overtime, ada shift malam juga. Terus kalau misalnya bekerja di public holiday itu akan ada tambahan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Dan visa berlakunya sampai 4 tahun. Jadi visa ini bukan visa 462 yang visa work and holiday visa, bukan. Tapi visa 482 untuk skill in demand untuk DAMA. Ya, DAMA itu ada kepanjangannya untuk yang rural area gitu ya. Nah, ini adalah beberapa foto dari fasilitas yang adalah tempat klien kami bekerja ya. Jadi nanti ini salah satu fasilitasnya dan teman-teman nggak usah khawatir, walaupun misalnya di Australia itu mau di city, mau di ujung countryside, mau dimanapun lokasinya untuk bekerja, rural area atau city, itu lokasinya sudah memenuhi inspeksi yang lolos dari pemerintah Australia. Jadi kualitas tempat fasilitasnya itu semua sudah memenuhi syarat standar yang sama. Jadi tempat bekerjanya sudah nyaman gitu ya. Nah, ini kami buatkan sebuah ini ya skenario. Minimum saja kalau misalnya gajinya 72.000, kalau kita rupiahkan dengan rates Australian dollar yang ada sekarang, itu sebesar 792 juta rupiah per tahun. Untuk per bulannya dibagi 12 kurang lebih ada 6.000 Australian dollar per bulannya yang bisa didapatkan ya. Di mana per jamnya itu setahu saya adalah 34, sekian dolar per jamnya. Itu yang saya tahu terakhir ya. Mungkin lebih, mungkin kurang, saya kurang tahu sekarang bagaimana. Nah, untuk minimum taxation, anggap saja potongan per tahunnya sebesar 12.000 atau 135 juta pajaknya. Ini lumayan tinggi ya. Jadi minimum net salary per month-nya atau per bulannya itu sebesar 54 juta atau 4.975. Anggaplah gaji teman-teman per bulannya setelah dipotong pajak menjadi sekian. Oke, maka itu akan dikurangi dari biaya kebutuhan yang ada di sana, semuanya, semua kebutuhannya, nanti itu akan dikurang menjadi estimated ininya ya, spendnya itu ada 1.400 karena memang tinggalnya di rural area, di sana kehidupan nggak terlalu hingar-bingar, dan mungkin tempat shoppingnya juga nggak banyak di sana, dan mungkin nggak ada tempat shopping yang mahal-mahal, jadi kesempatan untuk saving a lot of money itu sangat mungkin di tempat bekerja kalian nanti. Jadi savings yang kalian bisa dapatkan per bulan itu sekitar 3.500 atau 39 juta per bulan savingsnya. Atau per tahunnya bisa saving sampai 471. Anggap saja bekerja selama 2 tahun di sana, savingsnya itu bisa sampai hampir 1 miliar. Jadi teman-teman kalau ada yang dengar di berita, oh dikerja di Australia, kerja melalui work and holiday visa, setahun bisa saving sampai 1 miliar. Kalau ada yang bisa, luar biasa, keren, dan saya support pekerjaan kalian, gitu ya. Tapi saya nggak mau muluk-muluk di sini. Ini adalah biaya dana yang kalian bisa simpan selama bekerja melalui penempatan yang ada sekarang, gitu ya. Penempatan yang ada sekarang melalui program ini itu ada di Northern Territory Australia dan juga ada di Southern Australia. Oke, mudah-mudahan di beberapa penempatan ke depan, beberapa bulan ke depan, kami bisa tembus ke Western Australia atau New South Wales atau ke Tasmania atau ke states yang lain. Tetapi untuk yang sekarang yang buka itu dari Northern Territory untuk di daerah NT, Northern Territory dan juga di South Australia. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah biaya yang akan dibutuhkan selama program nanti. Teman-teman, tolong didengarkan dan tolong disimak dan tolong dipahami. Karena ini penting sekali saya harus jelaskan mendetail. Oke? Yang pertama, English Proficiency Test. English Proficiency Test ini harus dilakukan di awal. Karena apa? Karena nanti trainingnya pun 100% menggunakan bahasa Inggris. Kalau teman-teman bahasa Inggrisnya masih kurang cukup bagus, silahkan kursus bahasa Inggrisnya, nanti datang lagi ke kami di cohort yang ketiga. Kalau teman-teman sudah confidence dengan bahasa Inggrisnya, silahkan melakukan English Proficiency Test. Oke? Nah, ini 500.000 ini adalah biaya untuk English Proficiency Testnya yang dilakukan oleh Binawan Training Center. Oke? Nah, untuk program administration fee itu sebesar 13 juta. Dan itu akan bisa dibayarkan 2 kali, 50%, 50%. Ya. Dan ini pembayaran di awalnya adalah di akhir 6,5 juta itu adalah di akhir bulan Januari karena start
programnya di tanggal 23 Februari 2026. Jadi tanggal 23 Januari harusnya sudah bisa membayar setengahnya dan setengahnya 1 bulan mendatang. Oke? 2 minggu sebelum kelas dimulai, pembayaran untuk sertifikat trainingnya, sertifikat training untuk aged care, itu harus sudah dilunasi. Oke? Sebesar 3.900 Australian dollar. Untuk biaya ini akan mengikuti rate. Ini rate yang terakhir kami cek 41 juta. Mungkin sekarang sudah 42 atau 43 dan ini harus ditransfer ke University of New England. Jadi pembayarannya bukan ke Binawan, langsung ke University of New England, gitu ya. Dan untuk pelatihan ini diberikan keringanan yaitu membayarkan 2 kali atau 50%, 50%. Nanti akan ada aplikasi untuk transfer dari Indonesia ke sana dan itu kami coba usahakan nanti kalau boleh yang paling murah biayanya atau mungkin kalau boleh ada yang gratis biaya transfernya. Ya, kayaknya nggak ada sih ya. Tapi mudah-mudahan adalah yang paling murah dan terbaik yang kami bisa tawarkan untuk pembayarannya. Jadi pembayaran nanti dengan Australian dollar bukan dengan rupiah ya. Nanti dibayarkan langsung ke University of New England. Oke. Nah, yang Binawan akan terima biayanya adalah untuk program administration fee. Hanya itu saja. Oke. Nah, setelah nanti pelatihannya selesai atau menjelang pelatihannya selesai, Binawan menyediakan IELTS preparation. Untuk IELTS preparation training ini adalah opsional. Kalau teman-teman mau ngambil IELTS preparation di luar, silahkan. Kalau mau ngambil dari Binawan, terserah, silahkan juga. Kami mempersiapkannya untuk teman-teman semua. Kalau ada yang udah tahu tempat kursusnya di luar sana, mungkin lebih nyaman karena dekat rumah atau bagaimana, silahkan. Tapi kami buka dari Binawan untuk kemudahan teman-teman semua, biar nggak ribet. Dan ini biayanya akan dibayarkan ke Binawan Training Center. Sekali lagi, bukan ke Binawan Inti Utama, gitu ya. Nah, kemudian akan ada pre-departure seminar. Ini akan dilakukan sebelum berangkat. Jadi nanti akan ada pelatihan mengenai bahasa, kultur, budaya, dan lain-lain mengenai Australia. Itu akan dijelaskan oleh Living Well. Dan juga akan ada employer matching service. Ini sudah include semua di dalam yang dilakukan juga oleh Living Well. Nah, untuk visa preparation ini semua dokumen. Ya, ini ada kayak translate dokumen lah. Ada yang paspornya harus dibuat dulu lah. Anggap saja dokumennya biaya 1 juta. Ya, tapi tergantung. Mungkin ada yang sudah punya paspornya, jadi paspornya nggak perlu dibayar lagi. Jadi kan akan lebih lebih ringan gitu ya. Terus kemudian ada IELTS exam. Nah, terakhir kemarin saya dengar IELTS ini harganya sudah 3,6 juta sekarang. Oke, dan ini dibayarkan bukan ke Binawan. Sekali lagi, ini bukan ke Binawan. Nah, paspor ini juga bukan dibayarkan ke Binawan ya. Ini dibayarkan ke imigrasi. Dokumen translation silahkan dengan penerjemah tersumpah yang kalian kenal. Dari Binawan juga ada yang menjadi partner kami. Kalau mau melalui di Binawan juga terserah. Dengan siapapun terserah untuk mentranslate dokumen. Ini juga bukan dibayarkan ke Binawan. IELTS exam akan dibayarkan ke IDP langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau arrange exam-nya melalui Binawan boleh. Kami juga partner dengan sebenarnya dengan IDP, tapi untuk ini saya serahkan ke teman-teman semua mau urus sendiri atau dibantu oleh Binawan. Nanti kita bisa atur. Yang pasti biayanya 3,6 juta ini sebenarnya 3,6 ya. Ini adalah dibayarkan ke IDP, bukan ke Binawan. Sekali lagi seperti itu ya. Nah, untuk visanya itu sebesar 3.200 Australian dollar sekarang harganya. Saya yakin sudah bukan 33 juta lagi rate-nya dan mungkin lebih naik lagi mungkin 34 atau 35 juta kalau dirupiahkan. Nanti kita bisa cek sama-sama ya. Dan juga untuk health assessment ini adalah persyaratan dari keimigrasian. Dan ini dilakukan di rumah sakit yang sudah partner dari Australian Immigration. Contohnya yang saya tahu dan yang dekat dari Binawan itu adalah rumah sakit Premier Jatinegara. Ya, untuk healthcare worker itu ceknya lebih rumit lagi dan lebih ribet. Itu ada biayanya 5 juta. Oke, biaya 5 juta ini juga bukan dibayarkan ke Binawan, tapi langsung ke fasilitas yang melakukannya. Memang seperti itu. Untuk apply visa Australia, setelah kita apply visanya, maka jika dibutuhkan health assessment, itu akan ada notifikasinya setelah kita bayar dan apply visanya. Dan memang prosesnya seperti itu. Ya, kalau misalnya saya udah bayar, tapi ternyata health assessment-nya nggak lolos, uangnya hilang dong. Hangus memang, betul. Jadi teman-teman, saya sarankan, kalau mau mengurangi resiko ini, lakukan health assessment di awal, tapi secara personal. Yang biasanya mereka cek itu adalah
bagian HIV, semua pokoknya darah komplit, nggak ada HIV, nggak ada hepatitis, dan tidak ada penyakit menular melalui darah lainnya. Dan mereka akan cek TB dan toraks lah ya intinya. Jadi mereka akan cek tidak ada tuberkulosis yang aktif. Itu umumnya yang mereka ingin dapatkan ya. Tapi intinya health assessment-nya akan dilakukan oleh rumah sakit yang berpartner oleh yang ditunjuk, yang dirujuk oleh Australian Immigration. Kurang lebih seperti itu. Terakhir untuk yang healthcare worker yang kami kirim ke Australia itu mereka biayanya 4,9 juta. Sekarang saya nggak tahu, mungkin lebih murah, mungkin lebih mahal. Kita belum cek, tapi kurang lebih harganya kita anggap aja 4,5 harganya sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk pengurusan ini akan dilakukan oleh immigration lawyer. Sorry, ini ada wrong spelling ya, harusnya immigration lawyer. Immigration lawyer ini adalah perusahaan yang profesional melakukan pekerjaan ini di Australia dan mereka adalah perusahaan yang ada di Australia dan sudah berpengalaman berpuluh tahun mengerjakan pekerjaan urusan visa dan lain-lain. Biayanya sebesarnya yaitu 2.500 Australian dollar. Memang sangat mahal, teman-teman. Tetapi ini adalah loan yang diberikan oleh employer yang ada di Australia. Jadi setelah teman-teman nanti setelah pengurusan visa semua beres, akan berangkat ke Australia, pada saat penggajian pertama itu akan mulai membayarkan ke employer yang ada di Australia. Penggajian kedua dan sampai 6 bulan. Jadi maksimum sampai 6 bulan. Jadi anggap saja 28 juta dibagi 6 bulan. Anggap saja satu bulannya 5 juta. Kalau kita lihat dari penggajian sebulannya tadi di awal, gajinya itu ada 6.000 Australian dollar. Kurang lebih ya kita anggap saja 6.000 Australian dollar per bulannya. Oke. Untuk bayar 500 dolar per bulan saya rasa nggak memberatkan lah ya. Sangat sangat mencukupi lah dari gaji-gaji teman-teman semua. Dan ini akan dipotong atau dibayarkan dari teman-teman ke employer. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang ini biaya yang besar tapi gak usah khawatir ini akan dibayarkan pada saat kalian sudah sampai dan bekerja di sana. Oke? Jadi ini sudah diringankan begitu ya. Dan kemudian untuk flight ticket. Nah, tiket ini memang kita sebutkan 5 sampai 8 juta. Memang ada saatnya tiket itu ada yang promo, ada yang sudah lebih apa, ada lagi low season dan lain-lain. Tetapi teman-teman, pembelian tiket tidak akan diperbolehkan beli sendiri. Pembelian tiket harus barengan jadwalnya dengan semua yang akan berangkat di saat yang bersamaan. Karena apa? Karena nanti di sana akan ada yang jemput. Coba bayangin kalau misalnya semuanya berangkatnya beda-beda, nyampenya beda-beda. Itu yang menjemput juga pusing sendiri. Gitu ya. Dari perusahaan akan ada mungkin diatur kendaraan untuk menjemput atau bagaimana pengaturannya nanti. Nah, pada saat penjemputan itu jadwalnya harus sama semua, nggak boleh lompat-lompat gitu ya. Jadi mereka lebih enak juga ngaturnya dan nggak lebih um, cost-nya juga lebih lebih rendah, nggak bayar mahal untuk transportasi dan nggak makan waktu yang banyak. Jadi lebih efisien untuk semuanya. Oke, silakan mau di screen capture terserah. Nanti kita akan bahas di bagian akhir kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, untuk program ini semua, info seminar ini kita mulai di awal. Terus kemudian ada registrationnya. Registrationnya nanti di link di bagian slide yang paling akhir. Dan nanti akan ada screening candidates untuk bahasanya. Dan juga nanti akan ada interview dari Mr. Benjamin Cass juga. Dan nanti interview itu nanti akan ada juga psychological test yang akan dilakukan dari Binawan. Nah, kemudian di bagian yang keempat ini adalah mulai payment. Paymentnya ini akan dimulai untuk yang administration fee itu dan kemudian akan disusul oleh pembayaran pelatihannya. Administration fee-nya akan dibayarkan ke Binawan, tetapi trainingnya akan dibayarkan ke UNEP dengan menggunakan kurs dolar yang ada saat pembayaran. Oke. Nah, kemudian course-nya itu akan sampai 6 bulan. Oke. Course-nya itu akan sampai 6 bulan. Secara idealnya, di bagian akhir akan ada 120 work experience. Jadi 6 bulan ini sudah termasuk nomor 5 dan 6 sebenarnya dalam satu kesatuan ya. Dalam satu kesatuan di mana 120 jamnya ini akan dilakukan seidealnya adalah di akhir dari pelatihan. Tetapi jika kemungkinan bisa dilakukan diselang-selingi pada saat pelatihan itu juga mungkin akan terjadi. Oke? Nah, kemudian akan ada employer matching service dan pre-departure seminar. Ini akan dilakukan oleh Living Well dan untuk mempersiapkan teman-teman semua. Ya, untuk kohort pertama yang sudah dilakukan, yang sudah berjalan, ini semua sudah berjalan dan tinggal pengurusan interview dan pengurusan visanya. Oke, nah
Teman-teman semua bisa lihat dari foto ini, kami harusnya bikin caption di sini ya. Ini dilakukan di Kedutaan Australia yang ada di Jakarta. Untuk kohort satu penamatannya dilakukan ada di sana. Di sini ada hadir dari semua peserta ya murid-murid yang kami miliki di kohort satu. Terus kemudian ada UNEP, saya mulai dari kiri aja ya. UNEP ada namanya Miss Kay. Terus ada dari Catalyst, ini Mr. Benjamin Gilbert. Ini juga dari UNEP dari Australia. Yang di tengah ini Bapak yang paling ganteng ini adalah ambassador atau duta besar Australia yang ada di Indonesia. Kemudian ada dari KP2MI, ada dari Bappenas dan of course ada Pak Benjamin Cash juga hadir di sana. Nah, ini untuk batch yang pertama. Oke. Nah, teman-teman semua, ini adalah link yang sama kalau teman-teman ikut dari registration yang sudah diterima sebelumnya. Silahkan diklik atau di-scan QR code ini ya. Nanti di bagian akhirnya kalau teman-teman ingin serius untuk masuk ke program di cohort yang kedua, nanti di sana akan ada pertanyaan di paling akhir, apakah teman-teman siap untuk mengikuti English Placement Test dan juga siap untuk membayar ya sebesar 500.000 untuk placement testnya. Placement testnya itu dilakukan paling cepat di hari Jumat di tanggal 9 Januari 2026 dan paling lama diselesaikan di tanggal 16 Januari 2026. Jadi paling awal itu tanggal 9, setelah itu kita masih menunggu dari Binawan Training Center, tetapi paling akhir paling lama itu di tanggal 16. Dan itu akan dilakukan serentak. Buat teman-teman semua, saya mau kasih tahu, Binawan itu ini English Assessment-nya harus dilakukan secara bersamaan dan harus melalui pengawasan. Tidak boleh ada yang cheating, tidak ada boleh ada yang apa ya namanya ya, mengcopy soal dan mencari di ChatGPT atau bagaimanapun lah nggak boleh. Jadi akan ada yang mengawasi pada saat teman-teman melakukan itu. Bagaimana caranya? Jadi Binawan itu buka yang namanya Binawan International Career Center. Itu kami ada di Jakarta, of course. Nanti kalau yang mau datang ke Jakarta untuk melakukan asesmennya, silahkan datang ke Jakarta. Itu ada di Binawan Training Center, bisa di search di Google. Itu ada di Dewi Sartika di Jakarta Timur. Terus kemudian nanti akan ada lab komputer di sini untuk melakukan itu ya. Terus kemudian ada di Surabaya, terus ada di Semarang, dan juga ada di Bali. Untuk teman-teman ada yang lagi di Nusa Tenggara, kami juga punya kantor di Nusa Tenggara Timur, di Belu namanya. Kalau teman-teman ada yang tahu nama tempat Belu. Jadi kami ada di Jakarta, sekali lagi, Semarang, Surabaya, Bali, dan juga Belu. Teman-teman akan melakukan English placement testnya di salah satu tempat ini. Harus datang dan harus dihadiri in person ya. Nanti kami eh, silahkan daftar dulu melalui QR code yang ada di screen. Nanti di bagian akhir ada pertanyaan itu, silahkan dijawab yes dan mau membayar. Dan kalau misalnya nggak mau ya udah jangan usah diisi. Dan nanti kami coba aturkan bagaimana dan di mana yang tempat yang terbaik buat teman-teman semua. Karena yang kami lihat yang register ada juga yang dari Semarang, ada dari Surabaya, ada dari Bali, ada banyak banget dari Bali ya. Saya kaget kenapa ada tiba-tiba ada banyak banget dari Bali. Terus ada dari beberapa daerah juga. Jadi silahkan nanti teman-teman mau di mana yang paling nyaman, silahkan memilih tempat yang terbaik buat teman-teman semua. Oke, sebelum saya lanjutkan, sebelum saya lanjutkan, eh sebentar. Sebelum saya lanjutkan, em, saya mau share screen lagi. Teman-teman pada saat bekerja nanti, ya, tempat tinggalnya itu sudah sangat nyaman. Ini adalah contoh tempat tinggal yang diberikan untuk bekerja nanti gitu ya. Fasilitasnya ada seperti kayak apa ya, kayak small town gitulah dibuat ya, kayak tempat pemukiman yang nyaman kayak gitu. Terus kemudian nanti di dalamnya itu sudah ada kipas, sudah ada AC. Jadi fasilitasnya sudah ada perabot juga. Jadi tinggal datang aja bawa diri. Kalau ada yang kurang-kurang silahkan dibeli sendiri di sana. Seharusnya ini semua sudah mencukupi. Dan juga nanti akan ada standar, ini standar banget di Australia ya, sudah ada mesin cuci dan sudah ada dryernya di sana. Jadi teman-teman bisa tinggal di sini selama bekerja. Ini salah satu fasilitas ya, tapi kami nggak bisa samakan untuk semua fasilitas. Ini adalah contoh tempat tinggal yang ada di sana. Kalau mau pakai kipas, terserah. Ada AC juga, tapi electricity akan lebih mahal gitu ya. Terserah aja mau pakai yang mana, tapi intinya ini adalah contoh tempat tinggal yang diberikan
saat di sana. Again, tempat tinggal ini bukan gratis, tetapi akan diberikan subsidi sehingga harganya sangat murah. Oke, untuk itu saja. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Semoga informasi yang saya berikan sudah sangat cukup dan sudah sangat menjawab semua kebutuhan kalian semua. Oke, teman-teman semua, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, di sini ada saya lihat ada yang angkat tangan ya, yang raise hand. Um, okay, Pak Ben, I have a question. Actually, this question is actually from yesterday and today. We have people who are actually already in Australia, and some of them, not some, and there is one is in, oh, actually, some of them, no, none of them, okay, there was one in Indonesia and two in Australia, and they all have certificate three already of individual support as an aged care personal care worker. Um, is it possible for them to join? I mean, for the training, I mean, it's not necessary anymore. But what about the placement? Will that be possible, or they need to wait until everyone from the program to be graduated and they can do the interview together? How is it, Pak Ben? What do you think? Yeah, correct. So I think the first thing is for all of cohort one to have already been absorbed. And the second thing is it may be difficult because we don't know what that standard of qualification of that certificate three is. So, and this is something which is important for everyone who's on this phone call. Please do your own on this Zoom call. Please do your own independent research. But universities and colleges in Australia, just like in Indonesia, have all different standards. Hmm. Universitas Indonesia atau UGM atau ETB, it's different to many other colleges or universities in Indonesia, right? Even Hmm. though you may still have the same bachelors of economics atau bachelors of science. Yes, but which university did you come from? We are very, very fortunate to have been aligned with a fantastic university, University of New England. And that is what also assists in getting the jobs in Australia. Because when they look at a certificate three from one training college versus a Mhm. certificate three from our Talent Connect program, ours are better because Yeah. it's just a level of standard and service and professionalism which is just higher. So we could look at it on a case by case basis, but generally we'd rather them to be coming through our program from the start. Yeah, thank you, Pak Ben. And I also want to add for the 120 hours of work placement, that's actually one of our way to see the quality of our workers, right? So if you have done your 120 hours with another RTO in Australia, we still don't know how good you Correct. were. So we cannot promote how good you are to our client in Australia. So this is something that is kind of hard for us to decide. But until now, this is going to be prioritized for our students who are graduated from our training, from cohort one, two, and so on. Correct. Yeah. Okay. So I will continue answering questions from the text messages from the chat box. Okay. The first question here is, Pak, jika sudah diterima kerja, apakah kita harus bayar biaya agen? Nggak ada lagi biaya agen. Binawan nggak kayak gitu kerjanya ya. Jadi tolong nggak jangan disamakan Binawan dengan agen-agen yang lain ya. Ini nggak ada lagi biaya-biaya agen-agen yang lain-lain. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan di screen mengenai biaya itu, itulah biaya yang paling utamanya. Biaya kecil-kecil kayak kebutuhan pribadi, uang uang transport, uang apa-apa ya itu di luar dari yang tadi yang utama. Tapi nggak ada lagi biaya agen-agen. Jadi kami nggak ada potong-potong gaji kalian ya. Jadi tolong diingat Binawan tidak potong-potong gaji, nggak ada pemotongan gaji dari kalian. Jadi tolong dimengerti. Pak, izin mau tanya bisa pakai PTE? Yes, you can, but we have to get your certificate first. We want to see your certificate, and then we want to compare how good you are in your English. And also, for your PTE, we want to know. We're going to set up a small, I don't know, discussion like a speech, like a speaking assessment kind of thing to see how good you are. And we want to know whether that PTE was long time ago, udah lama belum itu PTE-nya atau masih baru keluar. Kami juga harus tahu. Jadi nanti sertifikatnya kami bisa kirim ke saya.
Ya. Untuk biaya pelatihannya berapa ya? Aduh, ini tadi sudah jelaskan. Biaya pelatihannya itu sebesar 3.900. Hanya untuk pelatihannya aja ya. Hanya untuk pelatihannya 3.900 Australian dollar dan itu dibayarkan bukan ke Binawan, bukan ke Living Well, itu dibayarkan ke University of New England. Oke? Dan memang segitulah biayanya. Izin bertanya untuk biaya berapa Kak? Nah, tadi saya sudah jelaskan ya. Work placement waktunya berapa hari dalam seminggu? Oke, work placement ini secara idealnya dilakukan di bagian akhir. Jadi teorinya selesai dulu, baru work placement selama 120 jam. Jadi seharinya dibagi misalnya 8 jam, ya dibagi-bagi tuh berapa lama tuh. Tetapi kemungkinan juga nanti kalau misalnya diatur dalam per minggunya, satu kali dalam seminggu untuk melakukan work placementnya. Itu dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 4 atau jam 5 sore. Oke. Nah, next ada dari Sugeng Wahyudi. Silahkan, Mr. Sugeng Wahyudi yang udah resen. Mr. Sugeng atau Adifa. Oh, nggak bisa di unmute ya. Oke, saya coba coba cek. Sekarang ada Astu unmute. Coba di unmute dulu sekarang. Yes, Okay, silakan. thank Yes. you. Hello, good afternoon, Mr. Benjamin Case, and selamat sore semuanya. Ya, Thank you for this opportunities. I want to question about this tema in this program. Saya ingin menanyakan Pak, silakan. saya ini kan nurse PNS ya, PNS bagian negeri Hmm, sipil dengan pengalaman kerja lebih dari 20 tahun lebih hmm, di rumah hmm, sakit dan di puskesmas. hmm, Maybe I can eligible for this program and I think is I able for this program. hmm. So I saw, but this accommodation is very, 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 very expensive. So biayanya sangat-sangat besar kayaknya. Ya, betul. Jadi biaya-biaya itu apakah kita apa namanya kita bayar nanti setelah placement test dinyatakan oke, dinyatakan Ya, able, ya. eligible, itu pembayarannya bagaimana Pak? Yang Oke. pertama. Aha. Ada Terus lagi? yang kedua, Pak, program ini membutuhkan waktu 6 bulan lebih mungkin ya, Ya. sampai keberangkatan itu kira-kira berapa lama, Pak? Karena Oke. kan saya harus Mhm. Halo, Mas Sugeng? Halo? tuh ikut program ini kalau nanti diizinkan. Halo, Ya, halo, oke. Ya, 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 ya. Udah, halo, halo, udah. ya, Udah bisa, udah bisa. halo, ya, bisa. Ah ya, internet saya agak ini sinyalnya. Hmm. Jadi saya karena pegawai negeri sipil, jadi saya mau apa namanya tuh mau mengajukan cuti kalau memang nanti bisa Oke. Jadi, ikut ke cicil atau bagaimana? Terima kasih. Itu oke, aja. thank you, Pak Sugeng. Jadi, yang saya mau jawab yang pertama. Yang pertama itu adalah nanti prosesnya akan ada English assessment dulu. Itu akan dibayarkan ke Binawan untuk melakukannya, ke Binawan Training Center tepatnya. Mereka akan lakukan English placement testnya. Setelah itu nanti sudah memenuhi syarat, baru nanti akan lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk ada namanya psychological test dan juga ada interview, short interview dari Pak Ben nanti. Ada nanti kayak adalah waktunya untuk ngobrol aja mau ngelihat secara personality bagaimana setiap orang gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti akan ada biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Nah, itu nanti akan kita berikan rinciannya setelah masuk ke dalam program. Maksudnya setelah masuk ke dalam grup nanti saya akan buatkan grupnya khusus untuk itu. Oke, itu udah sangat teknis ya. Tapi ini tadi saya lupa kasih tahu. Ini saya lupa kasih tahu untuk Mas ingatkan Mas Sugeng. Jadi setiap orang yang membayar English Placement Test, kami tidak bisa menjamin kalian semua lulus. Itu tergantung kalian semua sendiri dengan kualitas bahasa Inggris kalian sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian sudah masuk training, kalau kalian malas-malesan ikut trainingnya, assignmentnya nggak dikerjain, semuanya nggak mau dilakuin, dan malas-malesan, dan nggak ada yang selesai, maka UNEP, University of New England Partnership, juga mempunyai wewenang tidak meluluskan teman-teman dari trainingnya dan sertifikatnya nggak keluar. Oke?
Jadi tolong untuk hadir selalu, untuk selalu ikutin semua kegiatannya dan menyelesaikan assignment-nya. Makanya saya tadi bilang di awal, ini sangat very consuming untuk time, untuk waktu dan juga tenaga. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga berkenaan dengan pertanyaan yang kedua tadi Mas Sugeng sampaikan ya. Yang ketiga ini adalah yang paling penting. Setelah nanti lulus dari pelatihan dan punya sertifikat, tidak ada yang bisa menjamin teman-teman mendapatkan pekerjaan. Karena pada saat user interview itu, that is your time to shine di depan dari employer-nya. Nanti Mr. Benjamin Cash dan tim akan memberikan classes, kelas-kelas, kursus-kursus bagaimana berbicara saat interview, bagaimana untuk mempersiapkan CV-nya, dan lain-lain. Tapi pada saat interview itu one on one, langsung dengan usernya. Nggak akan ada translator, tidak akan ada di ruangan itu yang akan membantu teman-teman semua. Jadi itu juga tidak menjamin teman-teman akan mendapatkan pekerjaan, walaupun sudah mempunyai sertifikat. Buktinya apa? Ada juga yang masuk dalam Zoom ini dan juga yang kemarin sudah memiliki sertifikat, sertifikat 3, tetapi tidak diterima kerja sampai sekarang. Jadi tolong diperhatikan, ini sangat penting. Ya, tidak ada yang bisa menjamin itu semua. Yang menjamin itu adalah apa? Kegigihan, ketekunan, dan ketelatenan teman-teman semua mengerjakan ini semua dan keseriusannya untuk mencapainya. Itu ya. Dan mengenai biaya, ini pertanyaan yang ketiga tadi. Biaya itu semuanya tidak ada yang bisa dicicil. Paling dicicil itu cuma 2 kali. Yang untuk English apa? Bukan English, untuk administration fee dan juga yang untuk trainingnya, yang sertifikat training. Tapi kemudian itu pun hanya dibayarkan pada saat di awal. Kurang lebih seperti itu. Ya, untuk biaya-biaya lainnya akan dibayarkan saat dibutuhkan. Contoh membayar visa. Ya, pada saat apply visa, maka visanya dibayarkan. Pada saat membutuhkan biaya beli tiket, ya udah setelah visa keluar, baru beli tiket. Tiketnya keluar, ya udah untuk itulah digunakan duitnya dan seterusnya. Jadi itu sih Mas Sugeng, semoga pertanyaan sudah menjawab ya. Sudah dijawab ya pertanyaannya ya. Gimana? Unmute dulu Mas Sugeng. Gimana nih? Saya nggak bisa nih. Coba di unmute. Ya, oke. Thank you, Pak. This presentation, if I consider this an interesting about this, sangat tertarik sekali. Terima kasih, Pak, untuk pemaparannya. Ya, Eh, oke. ini saya kan umur 45, Pak, Ya, 45 now. Ya, saya sangat amat tertarik sekali ini, dengan ya. program ini. Tapi insya Allah dari segi saya olahragawan, dari segi fisik, dari segi mental, Hmm, insya Allah ya, mampu bisa. Itu betul. apakah bisa eligible untuk ikut program ini? Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Mr. Benjamin Cass, can we quickly answer this, Pak Ben? Oke, mungkin nanti katakan, Pak Ben, are you there? I'm here. So in the case of sickness, what happens with the course and the course No, 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 fees? no, no, no. Yeah, that's one. But the other one is the age. Like when someone is about 40, is he still Yeah. eligible to join? Yes. Okay. Yes, but with, and this may answer some of the other questions also. Yeah. Yes, but we have a preference for people with a healthcare background. Yes, of course. Oke, semoga sudah menjawab ya Mas Sugeng ya. Izin saya lower hand-nya dulu ya. Next ada Mbak Adifa Wanda. Ada pertanyaan Mbak Adifa Wanda. Ah, izin Mas. Cowok ternyata. Udah kayak Sorry. cowok. Aduh, mohon maaf nih. Aduh, udah. Good Ya, afternoon to Mr. Rasano and Mr. yes. Benjamin. My name is Yes. Adi Fawanda. Thank you for the opportunities. Pertanyaan pertama ya Mas, izin. Hmm, Sebelumnya kan saya mewakili yang lain, mungkin ada fresh graduate juga yang tahun hmm, 2024 mungkin baru hmm, lulus. hmm, Untuk pengalaman sendiri, izin hmm. ya Mas, untuk pengalaman sendiri itu apakah benar-benar harus 1 tahun di rumah sakit atau ada background Oke. lain mungkin di klinik eh, yang mungkin dapat memenuhi gitu. Kebetulan saya Mas sementara itu bekerja dulu di klinik lalu dilanjut ke rumah sakit udah Mhm. sekitar bulan 11 mungkin. Ya, Bulan 11. Bulan-bulan sebelumnya di klinik terlebih dahulu. Nah, untuk itu apakah masih bisa memenuhi atau ya. tidak? Masih bisa Lanjut. memenuhi. Jadi Alhamdulillah, saya jawab terima dulu, kasih. saya jawab dulu kenapa. Saya jawab dulu kenapa. Karena Hmm, 1 tahun itu sebenarnya selagi pekerjaannya merawat pasien.
Contoh yang bekerja di rumah sakit tapi kerjanya farmasi. Farmasi itu tidak merawat pasien. Jadi itu tidak bisa. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya yang ada dalam pertanyaan kami juga ini juga masih belum clear 100%. Misalnya uh, perawat gigi. Perawat gigi sebenarnya not really taking care of a patient, right? Hanya bantu-bantu dokternya untuk mengurus ini. I'm very sorry untuk perawat gigi yang ada di sini. Saya bukan mau gimana-gimana ya, mohon maaf. Tapi harus yang sedang merawat pasien dan sudah pernah merawat pasien selama 1 tahun. Mau itu untuk di rumah sakit jiwa kah, itu di rumah sakit apa panti jompo kah, rumah sakit anak kah, atau apa, yang penting sudah pernah merawat pasien selama 1 tahun. Di tempat-tempat yang berbeda silahkan. Selama persyaratannya adalah bisa mengeluarkan suratnya, buktinya itu aja. Oh, Ya, berarti intinya asal ada paklaring mungkin yes. bisa ada keterangan ya. Yes, dan nanti di total 1 tahun misalnya ini 3 bulan, di sini 6 bulan, di sini berapa bulan, total 1 tahun, itu semua dikombin cukup. Oke, terima kasih Mas. Terus Yes. izin untuk satu lagi, Hmm. kebetulan saya udah pernah mengikuti IELTS di bulan Februari kemarin, tahun Oh, kemarin. Apakah masih eligible gitu buat tahun berapa sekarang? berapa IELTS-nya? Izin Mas, saya itu 6.5, 6,5. Oke, ya, Masih tapi udah setahun eligible ya, tapi udah setahun setahun ya. Februari. Mohon Untuk maaf nih, sekarang mungkin ke 2026 Februari depan baru nggak berlaku mungkin. ya itu dia tuh, makanya nanti kami coba ngomongin sama Binawan Training Center, soalnya yang Ah, melakukan asesmen ini dari mereka. Kalau mereka bilang oke, saya juga akan bilang oke. oke. Ya, nanti coba WhatsApp ke saya. Punya nomor saya nggak? Oh, ada Mas. Saya Ya. kebetulan pernah chat juga kemarin. Ya, oke, sip, good. Nanti tanya ke saya dari WA. Tapi kirim dulu hasil IELTS-nya, saya akan kasih ke tim Oke, BTC yang ada di sini. Oke? Cukup, oke, Mas? terima kasih Mas. Terima kasih. Yes, ya. Ya. Thank you so much. Next, Mbak Tiara. Ada pertanyaan nggak? Selamat sore, Pak. Yes, selamat sore Mbak Tiara. Yes. Izin tanya langsung kepada kebingungan saya. Yes. Kayak gini, Hmm. yang saya cari tahu itu di Australia itu mau menjadi apapun kan harus ada sertifikatnya dulu. Hmm. Sehingga di Panjenengan jelaskan tadi kalau ada les dulu apa? Training dulu 6 bulan. Hmm. Nah, itu saya bisa mengikuti nggak, Pak? Maksudnya bisa. Soalnya saya bisa mengikuti program ini nggak? Soalnya kan saya nanggung gitu. Jadi saya bukan perawat, kebetulan saya dokter. Dokter. Oke, Ya, jawabannya adalah bisa. Mohon maaf nih Bu ya. Dokter ya. Mohon maaf nih Bu Dokter. Tapi Saya minta maaf, Pak. tapi memang eh, ya, mohon maaf, mungkin pelajarannya terlalu mudah untuk Bu Dokter ya. Tapi pertanyaannya iya atau Ya, enggak, bisa atau enggaknya jawabannya adalah bisa. baik. Kalau itu Terus yang yang ditanya ya. ya baik. Terima kasih. Terus untuk yang pertanyaan nomor 2, itu kan sebenarnya tuh saya itu tuh udah berhubungan dengan imigrasi atau Hmm. agen imigrasi sekolah atau yang lainnya itu tuh mereka kasih pandangan jika kamu sudah punya S1, nanti visanya tuh pasti ketolak seperti itu. Tapi kalau saya ikut program ini, nggak ketolak kan, Pak? Maksudnya kan saya nggak daftar sendiri melewati Ya, bidang seperti itu. Itu pasti nggak betul. ketolak kan? Kalau Seperti pastinya nggak ada yang bisa itu. mastiin ya, Mbak Oh ya. ya, Tadi minta tolong Bu yang Dokter, nggak sih. nggak ada yang bisa mastiin visanya ditolak atau diterima. Tetapi dengan menggunakan jasa dari immigration lawyer itu akan sangat membantu. Karena sebelum di-apply, dia akan cek semua dokumennya. Kalau dokumennya ada yang salah 1 huruf pun, dia bilang ini harus diganti. Dokumen yang nggak lengkap, ini harus diganti. Ini harus ditambahkan. Jadi sebelum di-apply, dia akan pastikan itu eligible dulu semua. Itu kenapa memakai immigration lawyer, bukan agen-agen yang ya di Indonesia kita tahu lah ada banyak agen-agen ngurus kayak gitu. Tapi kita nggak kayak gitu. Kita nggak mau jalurnya jalur ya Mbak tahu lah di Indonesia seperti apa ya yang bikin garu-garu kepala tiap hari. Tapi kita nggak. Jadi kita memang pakai immigration lawyer untuk memastikan bahwa semua dari awal dokumen udah lengkap sebelum di-apply. Kayak gitu. Baik, berarti jalur saya misalnya mau nempuh studi di Australia, berarti bisa lewat Binawan ini atau enggak S2 seperti itu. Berarti bisa ya saya mengikuti. Bisa.
Soalnya Tapi selama ini yang saya saya mau saya sebelum lanjutin ini Bu Dokter ya, saya mohon ya. maaf. Ini kalau misalnya Bu Dokter tahu, ini levelnya udah di bawah dari pendidikan Bu Dokter. Jadi ini bukan mau gimana-gimana nih sama Bu Dokter, tapi saya hanya bisa bilang sekarang itu bisa. Tapi Oh mungkin ya, Bu Dokter bisa melihat ekspresi saya, mungkin mengerti tujuan saya mau ngomong apa, tapi jawaban saya adalah bisa. Dengan oh iya, keadaan ini agak sedikit menurunkan pendidikannya saya gitulah. ya saya paham Pak. Jadi sebenarnya tujuan saya itu sebenarnya selain juga uang, juga sebenarnya juga pengen pendekatan ke perawat apa ke pasien juga ke Mhm. teman. Jadi nggak Ya, cuman mandi seperti oke. itu sih. Ya, ya, Jadi ya. nggak masalah Pak. Oke, thank you, thank you. Baik, Tapi jawabannya terima adalah kasih bisa. banyak. Ya, Baik, terima kasih terima kasih. banyak. Satu hal yang saya harus sampaikan juga adalah untuk ini karena yang apply adalah dokter ya. Dokter itu biasanya tempatnya nyaman yang saya tahu dan lumayan ini ya nyaman hidupnya ya. Yang saya tahu ya, saya nggak punya keluarga dokter, tapi yang saya lihat kalau dokter-dokter yang saya lihat itu kayaknya oke gitu ya. Jadi harus ready dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Saya harus share. Tempat yang sekarang itu available untuk penempatan itu ada di Northern Territory, tempatnya yang di ujung utara ini ya dan juga ada di Tennant Creek, ada di Docker River, Mutijulu, dan Epi Wildlands. Tapi saya harus kasih tahu, tempat nanti bekerja untuk yang klien yang ada sekarang, itu akan dirotate. Dari satu misalnya bekerja di awal itu di Nulun Bulu ini, maka nanti setelah berapa bulan pindah ke Docker River. Setelah berapa bulan pindah ke Epi Wildlands. Setelah berapa bulan pindah ke Tennant Creek misalnya, atau pindah ke Multijulu. Tapi intinya tempatnya akan berpindah-pindah. Itu yang ada sekarang. Ya, semoga nanti ke depannya udah nggak seperti itu dan mungkin lebih oke lagi. Jadi biar teman-teman itu nanti nggak bosan bekerjanya, ya kalau misalnya tempatnya itu agak sedikit remote, tapi di situ terus mungkin agak sedikit ada sedikit bosan mungkin ya. Tapi teman-teman yang dari cohort satu itu ada yang sudah pernah bekerja di site di pertambangan Indonesia dan lokasinya biasanya remote-remote ya di Indonesia juga ya. Dan mereka juga dengan mendengar ini mereka bilang, oh it's okay Pak, di Indonesia juga kami kerjanya di remote area, it's fine, it's okay, don't worry about it. Dia bilang kayak gitu dan karena di rotate jadi mungkin agak sedikit ringan ya, nggak terlalu bosan di tempat yang sama. Oke. Yang pasti selama bekerja di 2 tahun itu harus setia dengan employer yang sama itu. Setia dengan satu employer itu dan itu tidak akan berpengaruh ke sponsorship visanya. Karena visanya itu adalah sponsorship. Jadi kalau misalnya di 1 tahun atau 2 tahun pertama itu ada masalah dengan pekerjaannya dan bikin kegaduhan dan aneh-aneh di sana, dan misalnya dipecat atau gimana pun lah keadaannya nanti, itu nanti akan berakibat negatif juga untuk visa karena itu disponsorin gitu ya. Jadi tolong menjaga itu juga. Oke. Nah, ini saya lanjut ke yang di kotak chat box dulu ya. Work placement-nya waktu berapa? Oke, dulu tadi ya. Do we have to pay fees upfront or